Ada kamu sudah cukup. Bab 679. Tangisan bayi pun terdengar. Bayi kecil yang sudah berada di perut ibunya selama 10 bulan akhirnya datang ke dunia ini. Hal pertama yang dilakukan bayi kecil adalah menangis sekeras tenaga. Mereka semua berusaha memberitahukan dunia, aku sudah datang. Dokter menggendong bayinya dan sangat gembira, lalu berkata, "Tuan Carson, selamat, selamat. Istri Anda melahirkan bayi yang gemuk." Tetapi mata Carson sama sekali tidak tertuju pada bayi itu. Matanya malah tertuju pada Arila, dan ia mengelap keringat yang ada di dahi Arila, menciumnya dan berkata, "Arila, maaf. Hari ini Arila harus merasakan rasa sakit yang sangat hebat itu lagi. Semua itu karena dirinya. 1000 kali permintaan maaf pun tidak cukup untuk mengutarakan rasa sakit yang ada di hatinya." Arila menggeleng-gelengkan kepalanya lalu berkata, "Bisa melahirkan anak kita lagi, aku benar-benar sangat bahagia." Berbeda dengan saat dia melahirkan Rila kecil, operasi sesar yang sangat menakutkan untuknya. Kali ini, Carson terus menemani di sampingnya. Dia merasa sangat tenang. Carson tidak banyak berbicara, tetapi ia bisa merasakan genggaman tangannya yang erat, mentransferkan kekuatannya sedikit demi sedikit kepadanya. Benar, karena Carson berada di sampingnya, memberinya kekuatan. Meskipun proses persalinan sangat menyakitkan, tetapi Arila juga merasa bahagia. "Wanita bodoh," Carson berkata dengan nada rendah, lalu menciumnya dengan lembut, dan dengan lembut membersihkan semua keringat dan air mata yang ada di wajah Arila. Arila dengan perlahan mengangkat kepalanya, melihat dokter yang sedang menggendong anaknya. "Dokter, aku boleh menggendong dan melihat anakku?" Dokter itu segera menggendong bayinya ke hadapannya. Masih belum sampai ke depan Arila, Carson juga menjulurkan tangannya dan menggendong anaknya terlebih dahulu. Dia menggendongnya ke hadapan Arila dan berkata, "Anak kita sangat sehat, sangat lucu. Besar nanti pasti sama dengan ibunya. Aku malah lebih berharap anakku mirip denganmu." Karena adalah putra mereka berdua, jadi dia berharap putranya mirip ayahnya. Anaknya pasti mau cakep seperti ayahnya. Jadi dewasa nanti, dia tidak usah khawatir putranya tidak bisa mendapatkan istri. Arila sangat ingin menggendong anaknya, tetapi karena ia baru selesai melahirkan, ia sama sekali tidak punya tenaga. Dia baru menjulurkan tangannya saja, tangannya sudah terjatuh. "Tidak usah sedih, tunggu kamu sudah baikan, kamu boleh menggendongnya tiap hari." Carson ingin mengembalikan bayinya kepada dokter, tetapi melihat tatapan mata Arila yang begitu, ia tidak sampai hati. Arila pasti sedang khawatir anaknya dibawa pergi oleh orang lain. Karena beberapa tahun yang lalu, ketika ia melahirkan Rila kecil, ketika terbangun dari tidurnya, ia sudah tidak ingat apa-apa. Sampai ia tidak tahu anaknya sendiri terlahir seperti apa. Sekarang, dia takut kejadian itu terulang lagi. Dia takut jika dokternya membawa anaknya pergi, ia tidak bisa bertemu dengan anaknya lagi. Carson berkata dengan lembut, "Arila, aku akan menyuruh orang untuk menjaga anak kita. Kita kembali ke ruang pasien dan istirahat dulu. Nanti dokter akan mengantarkan anak kita ke ruanganmu." "Carson, kamu jaga bayi kita bagaimana? Aku masih saja takut." Kejadian pada saat itu yang masih menghantuinya benar-benar membuat Arila tidak bisa melupakan kejadian itu. Carson ingin menjaganya di samping Arila karena ia juga takut.
Mengatakan pria yang begitu tangguh seperti dia masih bisa takut. Mungkin tidak ada orang yang mempercayainya. Tetapi di saat ini dia benar-benar sangat takut. Dia takut kalau dia pergi meninggalkan Arila sendiri. Kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu akan terulang lagi. Arila tiba-tiba menghilang dari hidupnya. Carson tidak takut dengan apa-apa, walaupun dunia mau kiamat pun dia tidak akan merasa takut. Tetapi untuk Arila, orang yang begitu berharga untuknya, dia takut kehilangan Arila. Dia takut Arila sekali lagi menghilang dari hadapannya. Carson mempunyai hal yang dia khawatirkan di dalam hatinya. Tetapi ia tidak boleh membiarkan Arila tahu. Dia harus membuat Arila tenang. Jadi, dia pun pergi menjaga bayi mereka. Ketika Arila keluar dari ruang persalinan, ayah Carson, ibu Carson, Eva dan Puspita, semuanya menunggu di luar ruang persalinan. Melihat Arila didorong keluar, mereka semua mengelilinginya. Melihat bayi yang sedang digendong dokter dan melihat Arila. Arila, kamu tidak apa-apa kan? Puspita melihat bayinya sekilas dan terus memperhatikan Arila. Puspita, aku tidak apa-apa. Terima kasih kalian semua sudah datang ke sini. Arila tersenyum lembut. Carson melihat semua orang itu dan pada akhirnya pandangannya tertuju pada Puspita. Nona Puspita, kamu bantu aku jagain Arila ya. Bukan karena Carson tidak mempercayai ayah dan ibunya, tetapi karena beberapa tahun yang lalu, ketika Arila menghilang, orang tua mereka juga ada di sana. Jadi kali ini saat Arila melahirkan, Carson lebih mempercayai Puspita untuk menjaga Arila. Karena dia tahu Puspita itu baik secara tulus pada Arila. Ketika Carson mencari Arila selama bertahun-tahun, Puspita juga menggunakan tenaga kecilnya untuk mencari Arila. Puspita adalah satu-satunya orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Percaya bahwa Arila masih hidup. Arila tidak bisa meninggalkan anaknya. Kamu pergi menjaga anaknya saja. Aku bisa menjaga Arila. Kekhawatiran yang dirasakan Arila, Puspita sebagai sahabat baiknya bisa merasakannya. Sejak dari kehamilan anak ini, Arila terus mengecek kesehatan tubuhnya dan memperhatikan kesehatan janinnya. Terlebih karena lahir normal, anaknya sangat sehat. Jadi, dia tidak usah operasi sesar. Setelah dokter memandikan bayi itu, dokternya pun menggendong bayi itu ke sampingnya dan membiarkan Arila bisa terus melihat anaknya. Melihat seorang bayi laki-laki yang berbaring di sampingnya, hati Arila terasa sangat tersentuh. Dia sangat ingin menggendong anaknya, tetapi ia takut dia akan merusak wajah anaknya yang tampan itu. Jadi Arila hanya terus menatap anaknya dan sesekali ingin sekali menggendong anaknya. Tetapi ia merasa ragu dan menyimpan tenaganya lagi. Rila kecil sudah 10 tahun. Tapi ini adalah pertama kali Arila bisa melihat anaknya yang baru dilahirkannya. Melihat anaknya yang mungil, kebahagiaannya seakan ia sudah menaklukkan seluruh dunia ini. Arila, kamu tidurlah sebentar. Pertama kali Carson menasihati Arila, tetapi ia tetap menggelengkan kepalanya. Dia tidak rela untuk menutup matanya. Sebenarnya setelah melahirkan anaknya, Arila sudah merasa sangat capek. Tetapi ia masih tidak mau tidur, karena anak itu memberikannya semangat untuk terus terbangun sampai sekarang. Ibu, Rila juga bisa menemani adik kecil. Ibu tidak usah khawatir. Rila kecil sangat pengertian dan menenangkan ibunya. Benar,
Ada aku dan Rila kecil yang menemanimu. Kamu masih saja tidak merasa lega?" kata Carson sambil mengusap kepala Arila. "Baiklah, aku tidur sebentar." Arila melihat Carson dan Rila kecil, lalu melihat anggota baru keluarga mereka. Di saat itu, ia seperti melihat anaknya sedang tersenyum padanya. Secara perlahan-lahan rasa ketakutan dan khawatirnya itu pun menghilang. Karena mereka semua adalah keluarganya sendiri, ada mereka di sampingnya, pasti tidak akan ada apa-apa. Sekilas tentang pernikahan. Ia menemukan bahwa suami yang baru dinikahinya adalah bos baru di perusahaan. Kemudian, orang yang menelantarkannya mencarinya. Ibunya mati dalam kecelakaan dan ayahnya sudah dibunuh. Jika teringat apa yang terjadi dulu, dia masih merasa sangat sedih dan takut. Tetapi ia tidak akan takut lagi, karena ia sudah mempunyai Carson dan juga kedua anaknya. Sambil memikirkannya, Arila merasa semakin lelah dan masuk ke dalam dunia mimpinya. Dia bilang dia sudah tidak takut lagi, tetapi saat tertidur, tangannya masih menggenggam erat selimut bayi kecilnya. Di dalam hatinya, terlihat jelas ia masih khawatir dan takut. Melihat Arila yang seperti itu, Carson menjulurkan tangannya dan mengelus-elus kepala Arila. Tangannya menggenggam erat tangan Arila. Mungkin dia sudah tahu kalau Carson akan menemaninya seumur hidupnya. Ekspresi wajah Arila semakin lama terlihat semakin tenang. Dia dengan perlahan melepaskan genggaman selimut bayinya. Seumur hidupnya, Carson memiliki Arila. Arila juga selamanya mempunyai Carson. Itu sudah cukup.